Assalamualaikum. Ba- Um, Baru Waalaikumsalam. masuk 4 ya. Bu Fitra sudah masuk, Alhamdulillah ya. Kita mau langsung saja atau masih mau menunggu? Langsung kali ya. Boleh, Bu. Boleh. Boleh, boleh. Ini Bu Fitra baru nih, baru masuk. Boleh Iya, memperkenalkan dulu Ibu, baik. supaya teman-teman yang lain kenal. Ya. Enggak? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, eh, perkenalkan nama saya Ibu Fitra Chandrayani, asal Pangkep, Sulawesi Selatan. LPTK saya Universitas Negeri Gorontalo. Kemarin Bu, saya tunggu link, ternyata sudah di-share dari pagi. Salahnya saya juga cuma sekedar menunggu di grup, ternyata ketinggalan informasi. Iya, Iya, enggak ya, apa-apa Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting dapat ya itunya, soal tryout kemarin ya, Bu. iya, Nanti dapat kita Bu, dapat. lanjutkan dari situ. Nanti Iya, saya tampilkan soal-soalnya. Nanti Mangga iya, bisa sambil dikoreksi, sambil sharing kita saja iya, bareng-bareng saja ya, Bu. iya Bu, iya. Oke, sini ada Bu Dewi, Bu Sumarni, dan ini siapa nih? Dan satu lagi tidak ada namanya ya. Oke, baik, bisa kita mulai saja ya untuk Iya, Bu. mempercepat. Mm-mm. Kemarin itu soalnya sudah sampai nomor berapa ya? Kita lanjutkan yang pilihkan yang PCK-nya aja ya. Iya, Bu. Iya Bu, lanjut. Ibu-ibu sudah mengecek soalnya yang sudah saya kirimkan di grup. Belum. Oh, belum. Oke, nanti di akhir pembelajaran saya akan rangkumkan pilihannya ya, apa kunci jawabannya supaya ibu-ibu juga bisa punya pegangannya ya. Nanti terakhir. Siap. Ya, mari kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, kemarin itu
sudah beragam ya. Ada PCK-nya, ada SJT-nya. Nah, sekarang kita fokuskan pada PCK-nya. Nah, nomor satu, kita perhatikan di sini peserta didik membandingkan dua video anekdot. Berdasarkan tayangan video tersebut, siswa mencoba menjawab berbagai pertanyaan yang muncul berkenaan dengan kaidah kebahasaan teks anekdot. Jika model yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek, kegiatan literasi tersebut berada pada langkah. Nah, berarti kita fokuskan pada kegiatan membandingkan dua video anekdot. Nah, biasanya video itu ditampilkan di awal ya Ibu sebagai stimulus ya. Hmm. Nah, berdasarkan video yang ditayangkan tadi, siswa mencoba menjawab berbagai pertanyaan yang muncul berkenaan dengan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, berarti ini kegiatan selanjutnya siswa itu sudah mulai mengembangkan dengan tanya jawab ya, dengan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul berkenaan dengan kaidah kebahasaan. Berarti anak-anak sudah mulai apa nih? Menganalisis ya, Ibu Bapak. Nah, Iya. kira-kira model yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan literasi tersebut berada pada langkah apakah menyiapkan penugasan proyek? Menyiapkan penugasan proyek itu ada di awal. Nah, kita lihat dulu eh, sintaksnya ya. Sintaks model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Mulyasa, PBE, pembelajaran berbasis proyek ya, ini yang pertama itu sintaksnya menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, di mana tahap ini sebagai langkah awal ya, stimulus agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Fenomenanya apa? Fenomena yang tadi yang ditayangkan dalam stimulus ya, dalam video stimulus yang diberikan oleh guru ya. Kemudian mendesain perencanaan proyek. Setelah ditugaskan, siswa dan guru mendesain perencanaan proyek. Mereka mulai merencanakan proyek yang akan dilakukan. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada, disusun nih ya. Disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan eh, penugasan tadi ya, sesuaikan dengan materi yang sedang diujikan atau dipelajari. Kemudian menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Sudah perencanaan, menyusun jadwal ya, ini masih masuk sebenarnya dalam perencanaan. Nah, dalam penjadwalan itu hal yang sangat penting. Agar apa? Agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu dan tersedia dan sesuai dengan target. Jadi tidak melenceng gitu ya waktunya, tidak ngaret. Nah, seperti itu. Kemudian memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Nah, siapa yang memonitor? Pendidik ya, atau guru. Nah, peserta didik mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan. Jadi proyek-proyek yang mereka kerjakan, tugas-tugas yang mereka kerjakan, itu mereka evaluasi ulang. Apakah sudah cukup eh, proyek yang mereka sudah kerjakan, ataukah ada yang kurang, atau hal-hal yang lain. Maka mereka evaluasi nih, seperti itu. Nah, kira-kira tadi itu kan siswa
membandingkan dua video anekdot berdasarkan tayangan video. Siswa mencoba menjawab berbagai pertanyaan yang muncul berkenaan dengan kaidah kebahasaan. Nah, ini masalahnya tentang kaidah kebahasaan. Kontennya tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, kira-kira mana nih? Apakah dalam menyiapkan penugasan proyek langkah tersebut atau mendesain perencanaan proyek? Mendesain. Berarti kalau mendesain itu berkenaan dengan apa? Perencanaan. Mendesain perencanaan berarti membuat jadwal ya. Nah, menyusun jadwal. Kemudian memonitor perkembangan proyek. Yang memonitor ini siapa? Peserta didik atau pendidik? Pendidik. Kemudian mengevaluasi kegiatan pengalaman. Kegiatan atau pengalaman, mengevaluasi apakah kegiatan yang sudah dilaksanakan itu sudah tepat ataukah masih ada kekurangan dalam proyek tersebut kan seperti itu. Nah, kira-kira yang mana ibu-ibu? A atau yang E? A. Ya, A ya yang lebih tepat karena di A. sini membandingkan dua video anekdot. Nah, biasanya ini dalam fase pertama yaitu stimulus kan? Nah, betul. Yang A ya. Setuju yang A. Betul. Baik, kita tandai ya. Oke. Ada yang ingin berpendapat lain? Silahkan. Sepakat ya ibu-ibu? Sepakat, lanjut Ibu. Ya, sepakat yang A. Ya, lanjut. Nomor 2, guru bahasa Indonesia meminta siswa untuk menulis teks prosedur. Menulis ya. Pelajaran ini diharapkan mampu menguatkan literasi siswa. Nah, literasi siswa itu mencakup apa? Kemampuan menulis dan membaca. Kegiatan yang paling kompleks dalam menulis teks prosedur guna meningkatkan kompetensi literasi adalah kontensinya ini menulis teks prosedur dalam menguatkan literasi siswa membaca dan menulis. Nah, berarti kita fokuskan nih dalam kegiatan literasi siswanya ya. Kontennya menulis teks prosedur. Coba kita lihat pilihannya. Yang pertama, menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menulis teks prosedur. Menentukan langkah-langkah. Sudah betul? Belum atau? Menentukan langkah-langkah? Belum ya? Belum. Ya, ini hanya menentukan. Tapi kan yang diinginkan itu tentang literasi. Literasi itu membaca atau menulis. Yang B, mengurutkan langkah-langkah yang sudah ditentukan secara logis. Mengurutkan, berarti anak menulis ya. Memilih ya, mengurutkan, memilih. Kemudian menulis. Nah, menulis setiap langkah dengan kalimat imperatif yang jelas dan singkat. Dalam teks prosedur itu menggunakan kalimat imperatif. Nah, di sini ada unsur menulis. Menulis itu adalah salah satu unsur yang ada dalam literasi. Maka yang C kita tandai dulu. Kemudian ya, yang selanjutnya memberikan penjelasan tambahan. Memberikan penjelasan tambahan atau keterangan pada setiap langkah.
memberikan penjelasan. Berarti dia menandai ya, menandai penjelasan tambahan dalam tahapan teks prosedur itu. Nah, ini kurang tepat. Kemudian yang terakhir, memastikan semua aspek teks prosedur tidak membingungkan pembaca. Berarti mereka mengecek lagi nih aspek-aspek teks prosedur di mana apakah sudah betul kata-katanya ya, agar tidak membingungkan pembaca, apakah strukturnya sudah tepat, kan seperti itu, dan aspek-aspek yang lainnya. Maka kalau dilihat dari literasi siswa, ini dalam konteks menulis teks prosedur, maka yang paling tepat adalah yang C, C. yang tengah ini ya. C. Ya. Ya. Hmm. Ya, ada yang ingin menyangkal? Silakan Ibu, Bapak. Atau yang menambahkan? Mangga. Lanjut ya. Tidak ada ya? Sepakat ya? Lanjut Kita aja, Bu. Ya, lanjut. sepakat. Ya. Nah, ini ya. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Maka tadi kita harus pilih yang berkaitan dengan literasi. Tujuan pembelajaran. Lanjut nomor 3. Salah satu prinsip pembelajaran paradigma baru menyatakan bahwa proses pembelajaran harus kondusif. Harus kondusif. Berarti harus aman, tentram ya, nyaman, tidak berisik ya, kondusif. Proses pembelajaran harus berlangsung dalam kondisi yang tidak membosankan, mudah dipahami siswa, dan menyenangkan. Manakah kegiatan yang dilakukan siswa bersama guru yang sesuai dengan gambaran tersebut? Kegiatan siswa dengan guru. Nah, di sini yang kita perlu lihat itu harus kondusif. Kondusif itu berarti berkenaan dengan apa? Situasi, kondisi ya. Proses pembelajaran harus berlangsung dalam kondisi yang tidak membosankan, berarti menyenangkan ya. Kemudian mudah dipahami. Berarti di sini semua siswa harus fokus ya, harus fokus dengan pembelajaran yang ada, yang dibalut dengan kondisi pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Maka, mana pilihan yang lebih tepat? Ayam. Yang A, menambah berbagai hiasan yang beraneka ragam di atas meja guru. Baik, di sini bisa ini ya, membuat situasi menjadi lebih kreatif ya, lebih menarik kelasnya, lebih banyak warna-warninya, seperti itu ya, karena adanya hiasan yang beraneka ragam. Tapi apakah adanya hiasan ini bisa membuat siswa menjadi mudah memahami? Kurang Ya, di meja belum guru tentu ya soalnya. Ibu Bapak ya. Soalnya di atas meja guru, Iya, karena di atas meja guru. bukan Bahkan malah siswa itu bisa saja ke distract atau bisa saja lebih fokus pada hiasan tersebut. Bukan ya, bukan malah fokus kepada pembelajaran yang berlangsung, kan seperti itu. Ya. Kemudian memberikan berbagai macam tugas dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau memberikan berbagai macam tugas dalam waktu yang bersamaan, itu saya kira siswa akan merasa terbebani, bosan. malah tidak, ya, Ya. malah lebih ini ya, lebih tidak kondusif ya, Mm-mm. Nah, yang karena C, mereka nanti akan merasa bosan seperti itu. bosan. Mm-mm. Kalau yang C Kemudian, masuk, insya Allah masuk. ya,
membuat aturan kelas secara bersama-sama antara guru dan siswa. Berarti di sini siswa dan guru bersama-sama mengatur aturan kelas, harus menyepakati aturan-aturan yang mereka buat bersama. Nah, dalam membuat aturan kelas bersama, ini akan membuat situasi dan kondisi sesuai yang mereka inginkan. Karena apa? Karena di sini kan aturannya mereka yang buat, ya. Misalkan siswa sepakat untuk interupsi dalam pembelajaran apabila mereka ingin menanyakan sesuatu. Nah, itu kan akan merasa lebih kondusif ya, akan terasa lebih kondusif apabila anak-anak bisa berinterupsi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka ajukan kepada pendidik. Kan seperti itu. Kemudian aturan-aturan lainnya bisa diatur bersama dengan guru dan siswa ya, agar eh, siswa bisa nyaman dengan kondisi yang mereka buat sendiri ya dalam aturan tersebut. Nah, sekira itu ini yang lebih tepat. Coba kita lihat lagi pilihan yang lain, apakah ada yang lebih tepat? Yang D, mengurangi jam istirahat agar semua tugas bisa cepat terselesaikan. Mengurangi jam istirahat. Nah, ini siswa mungkin akan gusar ya, karena Iya, jam betul. istirahatnya dikurangi, ya Ibu Iya. Bapak. Oh, sudah bel aja sudah mau keluar semua. Nah, itu dia. 5 menit hingga 10 menit sebelum bel, anak-anak sudah bersiap ya. Ya, Iya, Sudah izin sudah duluan memasang malah. kuda-kuda untuk lari ke kantin. Ya, ini dirasa kurang tepat ya Ibu Bapak ya. Kemudian, mengurangi berbagai macam metode dalam proses pembelajaran. Mengurangi berbagai macam metode dalam proses pembelajaran. Nah, metode itu akan membangun situasi pembelajaran yang menarik atau tidak menarik. Itu tergantung dengan metodenya, ketepatan memilih metodenya, kan seperti itu. Nah, kalau kita mengurangi berbagai macam metode dalam proses pembelajaran, ini dirasa kurang tepat ya. kurang. Ya, maka yang paling tepat itu yang ketiga C. ini, yang C ya. Sepakat Oke. ya ibu-ibu? Ya. Pakai. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kita tandai dulu. Nanti saya share ini hasilnya ya. Baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada elemen menyimak. Menyimak ya. Berbunyi memahami berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Memahami berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Untuk memenuhi prinsip kecukupan pada materinya, guru harus mampu. Nah, di sini yang ditanyakan tentang kegiatan gurunya ya. Guru harus apa? Menggerakkan siswa untuk mencatat kejanggalan pada materi. Nah, kejanggalan. Apakah sudah tepat? Kejanggalan pada materi. Kurang. Nggak ada kata kejanggalan. Ya, tidak ya. Tidak. Mendorong siswa untuk menemukan kata-kata sulit dari sebuah teks. Memahami berbagai informasi. Apakah sudah tepat? Untuk menemukan kata-kata sulit dari sebuah teks, ini tidak bisa mewakili siswa untuk bisa memahami berbagai informasi dari topik tersebut ya ibu-ibu ya. Karena apa? Hanya kata-kata sulit itu tidak bisa mencerminkan seluruh keseluruhan informasi yang
ada dalam topik Hmm. tersebut. Iya, betul. Ya, kemudian mendorong siswa aktif bertanya dalam sesi diskusi tentang suatu topik. Nah, mendorong siswa aktif bertanya. Aktif bertanya itu apakah ini elemen menyimak, aspek menyimak atau bukan? Aktif bertanya. Maka aktif bertanya itu adalah aspek berbicara. Setelah menyimak, Ya, bertanya. ya, aktif bertanya itu adalah berbicara ya. Kalau yang ini siswa untuk mencatat kejanggalan hanya mencatat itu menulis ya. Tulis. Kemudian menemukan kata-kata sulit dari sebuah teks. eh, Menulis. Ya, ini menulis. Kemudian menggerakkan siswa untuk memahami satu topik dari berbagai pandangan. Memahami. Di sini memahami. Berarti dia memahaminya bisa dengan membaca atau bisa dengan membaca atau dengan eh, mendengarkan ya. Membaca atau mendengarkan. Nah, membaca atau mendengarkan itu masuk tidak ke dalam elemen menyimak? Masuk, Iya, Iya, masuk. 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 Masuk ya. Ya, betul masuk dalam elemen menyimak ya, memahami itu. Kemudian membuat siswa melakukan diskusi dengan teman lain untuk menyusun laporan. Diskusi itu berbicara ya, Iya. dengan teman lain untuk menyusun laporan. Menyusun laporan itu aspek menulis. Nah, maka yang lebih tepat adalah pilihan ini D. ya, menggerakkan siswa untuk memahami satu topik dari berbagai pandangan. Sepakat ibu-ibu? Yes, sepakat. Ya. Ada yang ingin menambahkan barangkali pandangan lain? Cukup? Cukup itu. Lanjut. Baik, siap. Lanjut. Para siswa kelas 8 hidup di lingkungan nelayan. Kondisi kehidupan nelayan dijadikan inspirasi guru bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbunyi siswa mampu memilih kata-kata yang indah dalam menyusun puisi yang mengandung nilai sosial. Berarti tujuan pembelajaran intinya adalah menyusun puisi, ya, menyusun puisi. Manakah perintah guru yang sesuai dengan konteks pernyataan tersebut? Menyusun puisi. Maka kita fokuskan dalam menyusun puisi. Yang pertama, buatlah puisi dengan tema cara menolong untuk sesama nelayan. Buatlah puisi dengan tema cara menolong untuk sesama nelayan. Nah, ini lebih ini ya, Sosial. tidak secara general tentang nelayannya ya. Mm-mm. Kira-kira bisa tidak nih yang A? Oke, sebenarnya ini bisa ya. Coba kita lihat, barangkali ada yang lebih tepat. Yang kedua, tulislah puisi yang menggambarkan keunikan upacara petik laut. Upacara petik laut. Nah, ini unsur yang Iya. ada dalam atau upacara atau adat yang ada dalam kehidupan nelayan seperti itu ya di lingkungan nelayan. Tulislah puisi yang menggambarkan keunikan upacara petik laut. Nah, di sini langsung guru memberikan topik tertentu tentang keunikan upacara petik laut. Tidak secara general, ya. Tidak secara general, guru memberikan tugas tentang kehidupan di lingkungan nelayan. Padahal
bisa lebih luas ya. Temukan kosakata unik yang berhubungan dengan hasil laut. Ini hanya menemukan kosakata saja ya, belum menyusun puisi. Nah, di sini ada susunlah sebuah puisi yang indah tentang laut dan isinya. Tentang laut dan isinya. Berarti tentang laut dan isinya ini apakah berhubungan dengan lingkungan nelayan? Berhubungan atau tidak lingkungan laut dan isinya? Iya, Laut dan betul. isinya itu adalah unsur lingkungan nelayan. Lingkungan kan di sini yang diminta adalah hidup Lingkungan kelas nelayan. 8 hidup di lingkungan nelayan. Berarti tentang lingkungan nelayan. Hidup. Nah, ini masuk ya tentang Masuk. laut dan isinya. Kemudian di sini sintaksnya susunlah sebuah puisi. Di sini menyusun puisi. Nah, di sini sudah tepat ya Ibu Susunnya. Bapak ya. Iya. Menyusun. Menyusun puisi, susunlah sebuah puisi yang indah. Memilih kata-kata yang indah. Ini ya. Maka pilihan D ini juga tepat. Coba kita lihat lagi. Apakah ada yang lebih tepat? Pilihlah kata-kata yang indah untuk sebuah puisi nelayan. Pilihlah. Berarti kalau pilih, mereka menyusun Memilih. atau memilih saja. Cuma Pilih. memilih. Ya, hanya Pilihan. memilih. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan sintaks yang diminta. Mereka Menyusun. disuruh menyusun puisi. Maka yang paling tepat adalah yang D. D. Yang ini ya. Kalau ini kan hanya membuat puisi. Dan di sini temanya lebih dikhususkan dengan cara menolong untuk sesama nelayan. Nah, sedangkan laut dan isinya ini lebih berkenaan, lebih tepat dengan lingkungan nelayan. Nelayan. Ya, betul. Lanjut. Baik, lanjut. Guru ingin siswa memahami dan menganalisis. Memahami dan menganalisis informasi berupa ide pokok serta ide penjelas. Ide pokok serta ide penjelas dari teks biografi secara akurat dan kritis. Aktivitas yang sesuai untuk siswa yang baru mengenal teks biografi adalah berarti kita fokuskan pada informasi ide pokok, informasi ide penjelas dari teks biografi ya, di mana siswanya itu baru mengenal teks biografi. Berarti di sini siswa eh, masih tahap awal ya. Coba kita lihat. Yang pertama, menyusul menyusun detail peristiwa. Menyusun detail peristiwa. Apakah masuk dalam memahami dan menganalisis informasi? Belum. Detail peristiwa. Berarti kalau detail peristiwa itu mencakup ide penjelas ya. Ide eh, detail peristiwa ini dia nanti akan mencakup ide penjelas dari informasi yang ada dalam teks biografi. Nah, yang diminta bukan hanya saja ide penjelas, melainkan ide pokok dan ide penjelas. Maka yang ini kurang Kurang tepat. tepat. Ya, kemudian ini juga kan menyusun ya. Kan siswanya di sini baru mengenal. Benar. Hmm. Kemudian menganalisis permasalahan tokoh. Menganalisis permasalahan tokoh. Menganalisis di sini sama ya, sintaksnya menganalisis juga. Nah, informasi berupa ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok itu adalah permasalahan utama yang terjadi, betul? Ya. Ya, permasalahan yang terjadi
yang dipaparkan dalam teks. Nah, dalam biografi kan itu menjelaskan seorang tokoh dengan permasalahannya. Bagaimana tokoh itu hidup, kemudian melewati permasalahan-permasalahan yang ada, kan seperti itu. Nah, maka menganalisis permasalahan tokoh ini adalah salah satu upaya siswa untuk mencari ide pokok, ya, permasalahan tokoh, ide pokok. Nah, permasalahan utama tokoh dia nanti akan masuknya ke ide pokok, ya. Kemudian ide penjelas ini adalah informasi-informasi penjelas lainnya yang ada dalam permasalahan tokoh tersebut. Nah, permasalahan tokoh tersebut itu kan tidak semuanya sebagai ide pokok, kan seperti itu. Misalkan biografi tentang B.J. Habibie, ya, biografi tentang B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie itu ide pokoknya itu beliau adalah sosok presiden, ya, presiden Indonesia yang keberapa ibu-ibu? Lupa. Lupa. Ya, beliau adalah sosok presiden, ya, di mana beliau itu berawal dari seorang mahasiswa yang hanya menggunakan beasiswa, ya, untuk bersekolah hingga beliau berkuliah di luar negeri, kan seperti itu. Tapi ide pokoknya apa? Ide pokoknya itu dia sukses, beliau sukses menjadi sosok yang dibanggakan oleh Indonesia, kan seperti itu. Ide pokoknya itu. Kemudian ide penjelasnya bagaimana? Ide penjelasnya yaitu dari permasalahan tokoh tersebut seperti B.J. Habibie itu membutuhkan uang untuk sekolah, ya, kemudian ditinggal oleh orang tuanya, kan seperti itu. Ayahnya meninggal di usia beliau masih muda, ya. Nah, itu adalah ide-ide penjelasnya. Nah, maka menganalisis permasalahan tokoh dapat, ya, menganalisis informasi, ide pokok ataupun ide penjelas. Selanjutnya menyanggah pendapat penting tokoh. Menyanggah ini hal yang Tidak, tidak sesuai, tidak. ya, menyanggah. Kemudian menganalisis latar belakang keluarga. Ini latar belakang keluarganya saja yang dianalisis. Tidak mencakup latar belakang keluarga itu tidak mencakup ide pokok. Dia hanya mencakup ide penjelas. Kemudian mencari nilai positif tokoh. Nah, nilai positif tokoh juga adalah Tidak. hal-hal yang eh, menempel atau hal-hal yang apa ya? Hal yang ada dalam tokoh, kan seperti itu, ya. Maka dia bisa di ide penjelas. Nah, ide pokoknya itu sesuaikan dengan permasalahan utamanya apa. Maka yang paling tepat ya B, ya B. Ibu, ya. Ya. Ya, ada yang ingin menambahkan? Barangkali lanjut. Lanjut aja, Bu. Baik, sepakat ya. Selanjutnya, ada yang ingin membaca? Silahkan. Soalnya sama. Oh iya, kok sama ini? Oh iya, maaf. Lanjut ya, double check. Silakan, Ibu Dewi barangkali mau baca. Salah satu penerapan kurikulum pada kelas inklusi adalah menggunakan model omisi, yaitu membuatkan kurikulum khusus yang bersifat individual. Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen, manakah contoh guru yang menerapkan model omisi dengan tepat? Oke, baik. Kelas inklusi. Apa kelas inklusi?
Kelas inklusif yang inklusi itu kelas yang digunakan dalam anak yang sekolah, berkebutuhan ya, Berkebutuhan sekolah yang khusus. menerima khusus. kebutuhan khusus ya. Ya. Tuh. Nah, dalam menerapkan model omisi, ini dalam model omisi ini langkah-langkahnya ada yang dihilangkan atau apa disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Coba mana kira-kira yang tepat? Omisi itu menghilangkan sebagian atau keseluruhan isi kurikulum nasional karena tidak mungkin diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi model ini lebih menyesuaikan kebutuhan Peserta didik. khusus bagi peserta didik seperti itu. Nah, kita Oh, lihat siswa diminta membaca contoh teks argumentasi dari berbagai sumber dengan lantang. Apakah yang berkebutuhan khusus itu bisa semua membaca dengan lantang? Kan belum tentu ya. Belum tentu. Ya, maka ini tidak spesifik nih pada eh, siswa yang berkebutuhan khusus yang seperti apa gitu ya. Nah, maka ini belum tepat ya. Aku pakai mah hotspot. Guru membuat silabus pembelajaran yang lebih ringkas tentang struktur teks eksposisi. Tentang struktur teks eksposisi. Di sini diminta tidak eh, struktur teks apa yang diminta dalam pembelajaran. Tidak ya. Pembelajaran yang lebih ringkas. Nah, ini bisa nih pembelajaran yang lebih ringkas. Kemudian membuat silabus pembelajaran yang lebih ringkas tentang struktur teks eksposisi. Ini bisa, tapi kita lihat apakah ada yang lebih tepat ya. Guru menyusun materi yang sama dari kelas inklusi pada saat mengerjakan teks deskripsi. Guru menyusun materi yang sama. Materi yang sama. Nah, ini tidak masuk omisi ya. Guru mengajarkan bagian materi esensial pada saat pembelajaran menulis teks pidato. Mengajarkan bagian materi esensial. Berarti di sini guru hanya mengambil materi pokoknya saja untuk diajarkan kepada siswa. Nah, maka dalam kegiatan ini guru menerapkan model omisi atau mengurangi sebagian atau keseluruhan dari kurikulum kan seperti itu ya. Kemudian siswa diminta berkelompok untuk membuat musikalisasi puisi pada pembelajaran teks puisi. Apakah musikalisasi puisi ini bisa dilakukan pada seluruh anak yang berkebutuhan khusus? tidak, Kan tidak. tidak ya. Hmm. Karena berkebutuhan khusus itu kan kategorinya berbeda-beda ya Ibu Bapak ya. Nah, maka Ya, ini belum bisa tidak. dilakukan pada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi mana nih yang lebih tepat? Yang Yang D atau yang B? D. Ya, D ya. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Guru mengajarkan bagian materi teks esensial. Enggak yang B ya, Bu? Yang B atau yang D nih? Coba. Ya, ini kalau ini silabus ya. Membuat silabus pembelajaran. Nah, omisi itu kan mengurangi sebagian Pembelajaran. atau keseluruhan isi kurikulum nasional karena tidak mungkin diberikan. Nah, kira-kira mana nih? Apakah Menurut saya silabusnya yang B. ataukah materinya?
Antara A dan B. Antara B dan D. Iya, antara B dan D. Mana coba kira-kira? Kalau menurut saya Bu yang B, karena kan itu membuat guru membuat silabus pembelajaran yang lebih ringkas tentang struktur efek eksposisi ya. Ya, Kalau konteksnya membuat silabus yang lebih ringkas, mungkin itu sudah disesuaikan dengan kondisi bahwa kelas itu ada pada kelas inklusi, gitu bukan ya? ya. Kalau bagian materi yang esensialnya saja, ini berarti pemangkasan materi ya. Kan di sini omisi itu kan lebih kepada isi kurikulumnya ya. Berarti Yang yang isi berkenaan dengan berarti B. silabus ya. Silabus itu kan sudah mencakup materi yang Kurikulum. akan diberikan, kemudian bagaimana asesmennya, penilaiannya ya. Berarti yang lebih tepat ini yang B ya. Yang B. Ya, kita terkecoh nih. Materi esensial dengan silabus yang lebih ringkas kan seperti itu. Baik. Sepakat ya yang B ya. Iya. Baik, lanjut. Nah, ini menghilangkan sebagian atau keseluruhan isi kurikulum karena tidak mungkin diberikan kepada peserta didik ya. Tadi ya silabus silabus tadi. Kalau menghilangkan bagian-bagian silabusnya itu kan lebih ringkas itu berarti sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Bukan berarti silabus tersebut dikurangi materinya dan lain sebagainya ya. Disesuaikan lagi dengan kebutuhan siswa. Lanjut. Pada kelas inklusi, seorang guru bahasa Indonesia sedang mengajarkan teks fiksi, yaitu penulisan cerita sejarah. Pada saat pembelajaran, penulisan bagian urutan peristiwa, guru telah mempersiapkan berbagai macam bahan, mulai dari yang mudah sampai yang kompleks. Kegiatan guru ini menerapkan pendekatan. Nah, ini yang ditanyakan pendekatannya ya. Yang pertama, kegiatan kelompok campuran. Kelompok campuran ini berkenaan dengan bahan ajar ya, macam bahan dan guru telah mempersiapkan bahan ajar mulai dari yang mudah sampai yang kompleks. Berarti titik poinnya adalah macam-macam bahannya. Kalau kegiatan kelompok campuran ini kan berarti lebih kepada kegiatan siswanya ya. Kemudian penggunaan teknologi pembelajaran. Berarti ini lebih difokuskan pada penggunaan teknologinya. Penggunaan teknologinya ya. Misalkan menggunakan infocus ya, laptop ataupun yang lainnya. Kemudian penggunaan materi ajar yang disesuaikan. Penggunaan materi ajar yang disesuaikan. Ini bahan ajar. Kira-kira ini tepat atau tidak nih? Yang Yang bisa jadi. disesuaikan berarti bisa disesuaikan dari yang mudah sampai kompleks sesuai dengan kebutuhan siswa kan? Nah, coba kita lihat pilihan yang lain. Dukungan khusus untuk kebutuhan khusus, dukungan khusus untuk kebutuhan khusus. Nah, berarti apa nih? Hanya dukungan. Ya, kebutuhan khusus disesuaikan dengan kebutuhannya berarti ya. Pendekatan pengajaran yang beragam. Pendekatan pengajaran yang beragam. Berarti menggunakan pendekatan yang beragam, macam-macam gitu ya. Sedangkan di sini yang ditanyakan itu bahan ajarnya ya. Macam-macam bahannya ya. Coba, kira-kira yang mana nih Ibu Bapak? C ya. C ya? C.
Karena di sini yang lebih ditekankan itu pada bahan Bahan ajar ajarnya ya, macam-macam bahan ajarnya. Maka pendekatan yang digunakan itu penggunaan materi ajar yang yang disesuaikan. disesuaikan. Ada yang ingin disanggah barangkali? Setuju? C atau D nih? Kalau yang kenapa salah, Bu? D. Yang E ya. Ini antara E dengan C nih. Kira-kira mana yang lebih tepat? Pendekatan pengajaran yang beragam. Berarti pengajaran yang beragam. Jadi lebih kepada eh, siklus pembelajarannya. Maksudnya, Bu? Iya, modelnya yang di apa namanya? Pengajaran yang beragam. Jadi kita menggunakan pendekatan yang bukan hanya satu. Misalkan eh, kita bertanya jawab gitu ya. Terus nanti apalagi pendekatan lain seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan yang lebih beragam, tidak hanya menggunakan satu pendekatan seperti itu. Nah, sedangkan penggunaan materi ajar yang disesuaikan di sini berarti pendekatan yang mengkhususkan materi ajar Dengan ajar. yang lebih disesuaikan dari berbagai bahan ajar yang akan disampaikan. Nah, kira-kira mana nih? Yang ini atau yang ini? Coba barangkali ada yang ingin berpendapat, mangga. Pak Dani barangkali silakan. Menurut Pak Dani seperti apa? Bagaimana? Coba. Hmm, hmm. Lebih tepat yang mana, Pak? Menurut Bapak? Bingung antara C dan E. Iya. Tapi sini sebenarnya coba kita baca lagi. Pada kelas inklusi, seorang guru bahasa Indonesia sedang mengajarkan teks fiksi. Mengajarkan teks fiksi, yaitu penulisan cerita sejarah. Cerita sejarah ya. Pada saat pembelajaran, penulisan bagian urutan peristiwa, guru telah mempersiapkan berbagai macam bahan. Nih, dalam penulisan bagian urutan peristiwa, guru telah mempersiapkan berbagai macam bahan, mulai dari yang mudah sampai yang kompleks. Nah, ini kan penulisan cerita sejarah. Dalam pembelajaran, penulisan bagian urutan peristiwa, guru telah mempersiapkan berbagai macam bahan. Bisa dari koran, bisa dari referensi buku, bisa dari eh, ya cerita-cerita, artikel-artikel mungkin seperti itu ya. Mulai dari yang mudah sampai yang kompleks. Maksudnya di sini yang mudah sampai kompleks, yang mudah dipahami oleh siswa kan seperti itu. Nah, kegiatan guru ini menerapkan pendekatan penggunaan materi ajar yang disesuaikan atau pendekatan pengajaran yang beragam. Kalau pendekatan pengajaran yang beragam, berarti pendekatannya tidak hanya satu, tapi berbagai macam. Misalkan diskusi, kemudian apalagi tanya jawab atau snowball dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Nah, kalau penggunaan materi ajar yang disesuaikan, berarti kegiatan guru ini menerapkan pendekatan kegiatan penggunaan materi yang tadi yang sudah mereka siapkan itu dan disesuaikan dengan urutan peristiwa cerita sejarah yang sedang dikerjakan oleh siswa. Nah, kira-kira yang mana?
C atau E? C. Lebih kepada pengajarannya kah yang beragam atau materinya yang lebih disesuaikan? Materi. Materi, Materi. materi, Iya, materi. materi kan? Ya. Iya. Seperti itu. Sepakat? Iya, sepakat. Oke. Karena sini kata kuncinya itu kan materi ya. Bahan bacaan, apa bahan macam-macam bahannya. Ada kata kuncinya. Lanjut ya. Ya, lanjut ya. Ya, masih banyak soalnya. Guru melakukan proses pembelajaran teks argumentasi di kelas 7. Teks argumentasi di kelas 7 dengan tujuan pembelajaran agar siswa menghasilkan teks imajinatif, baik secara lisan maupun tulis. Mana saja pembelajaran yang menunjukkan adanya diferensiasi proses. Diferensiasi, perbedaan proses ya. Untuk materi tersebut, pilihlah pada setiap pernyataan yang benar. Berarti boleh lebih dari satu nih. Nah, berarti kita fokuskan pada perubahan prosesnya. Lebih ke proses ya. Yang pertama, guru meminta siswa menyusun kerangka berpikir untuk teks argumentasi. Guru meminta siswa menyusun kerangka berpikir untuk teks argumentasi. Berarti di sini mereka membuat kerangka dulu, kemudian menulis, kan seperti itu. Ya, Ya, ini bisa. kerangka kemudian menulis. Nah, berarti ada perbedaan proses ya. Kemudian guru memberikan contoh teks argumentasi yang dihasilkan penulis terkenal. Memberikan contoh teks argumentasi yang dihasilkan penulis terkenal. Ini tidak ada diferensiasi proses ya. Hanya memberikan contoh teks argumentasi saja kan? Ini yang A, kemudian yang B tidak tepat. Siswa membawa clipping media massa yang menunjukkan orang berargumentasi. Media clipping. Berarti bentuknya apa? Imajinasi visual ya. Kemudian yang menunjukkan orang berargumentasi. Yang menunjukkan orang berargumentasi. Nah, kira-kira di sini ada perubahan proses tidak? Perbedaan prosesnya. Siswa membawa clipping media yang menunjukkan orang berargumentasi. Di sini mereka membawa clipping. Clipping itu untuk dalam proses imajinasi visual, mereka akan membayangkan informasi yang ada dalam clipping tersebut. Kemudian mereka bisa menuliskan kembali informasi yang ada dalam clipping tersebut ya. Kemudian siswa membuat teks argumentasi dari beberapa topik yang disediakan oleh guru. Siswa membuat teks argumentasi dari beberapa topik yang disediakan oleh guru. Nah, ini betul atau salah nih? Membuat teks argumentasi berarti prosesnya menulis ya dari beberapa topik yang disediakan oleh guru. Berarti ini hanya menulis saja ya, tidak ada perbedaan atau diferensiasi proses.
Kemudian guru dan siswa berdiskusi tentang topik yang menjadi acuan teks argumentasi. Guru dan siswa berdiskusi tentang topik, berdiskusi ya, tanya jawab, yang menjadi acuan teks argumentasi. Ini diskusi dan menulis ya, bisa ya. Yang menjadi acuan teks argumentasi, kan teks argumentasinya itu kan nanti dituliskan nih. Ya kan? Nah, ini diskusi dan menulis berarti. Nah, berarti yang A, C Dan dengan D ya. A, C, D. Ya, betul? Ada lagi tidak yang betulnya? A, ada lagi tidak yang betul pernyataannya? Kalau contoh teks argumentasi yang dihasilkan penulis terkenal ini hanya ini ya, membaca atau menulis. Siswa membuat teks argumentasi dari beberapa topik yang disediakan oleh guru. Siswa membuat teks menulis. Ini beberapa topik yang disediakan guru. Topik berarti hanya topiknya saja ya. Berarti ini ya, sudah ya, betul ya, 3 ya. Ada lagi tidak kira-kira? Ada yang ingin menyanggah? Silakan. Bukan proses juga itu bagian D. Cuma buat teks argumentasi. Gimana? Kalau bagian D bukan proses juga itu, Pak Bu. Iya, di sini kan ini proses juga nih, proses membuat teks argumentasi. Tapi kan di sini adanya diferensiasi proses. Berarti prosesnya bukan cuma satu. Di sini kan prosesnya cuma satu ya, membuat teks argumentasi kan. Sedangkan yang ini, guru meminta siswa menyusun kerangka berpikir untuk teks argumentasi. Dia menyusun juga, kemudian menulis juga, kan seperti itu. Untuk yang B, yang C, membawa clipping itu sebagai ada prosesnya imajinasi visual. Ya kan? Dari imajinasi visual tersebut, dia menuliskan teks argumentasi tersebut. Kan gitu ya? Tunggu. Siswa membawa clipping media massa yang menunjukkan orang hanya menunjukkan, berargumentasi. tidak menulis. Nah, ini tidak sampai menulis ya. Berarti salah ya? Iya, salah. Iya. Maaf. Tidak sampai menulis ya. Nah, kira-kira mana lagi nih? Siswa membuat teks argumentasi dari beberapa topik yang disediakan oleh guru. Iya, Masuk? masuk. Kenapa, Bu? Coba. Masuk, Bu. Siswa Masuk membuat membuat teks dari topik. argumentasi Oh dalam iya, topik dari yang topik ya, dari topik yang disediakan oleh guru. Ini ada stimulus dari gurunya ya, topiknya Iya. ya. Dan menulisnya ada itu. Ya, menulisnya ya. Kan membuat teksnya itu kan berarti menulis. Oke, baik. Membuat. Kan enak ya kalau sudah berdiskusi. Itu ya. Berarti A, A, C, D. D, E. C, Ya. A, A, C, D, E. D, E. A, D, E. A, D, E. Iya, A, D, E. Ada guru dan siswa berdiskusi tentang topik yang jadi acuan. Ya, karena yang C ini tidak dituliskan ya, hanya membawa clipping media massa yang menunjukkan orang berargumentasi, tidak dibuat, tidak sebagai acuan teks argumentasi ya, tidak dituliskan. Maka dia hanya imajinasi visual saja nih. Ya, itu ya Ibu-ibu, diferensiasi proses atau perbedaan proses dalam kegiatan.
Sebenarnya Ya, tidak mau Kak kebonto-bonto. ada lagi barangkali? Oh, Kakak, Enggak, itu Bu proses ya, guru gimana? dan diskusi. Guru dan siswa Mm-mm. berdiskusi tentang topik. Itu masih proses juga, Budi. Iya, guru dan siswa berdiskusi ini kan proses tentang topik yang menjadi acuan teks argumentasi. Iya, iya. Ya, Mm-mm. betul. Di Oke, sini Bu. kan berdiskusi, berarti adanya tanya jawab Mm. yang menjadi acuan teks argumentasi. Acuan apa? Acuan teks argumentasi berarti untuk apa? Untuk menulis Oke. gitu. Lanjut ya. Ya, lanjut. Guru melakukan proses pembelajaran teks deskriptif di kelas 7 dengan tujuan pembelajaran agar siswa menghasilkan teks imajinatif baik secara lisan maupun tulis. Teks deskriptif agar menghasilkan teks imajinatif baik secara lisan maupun tulis. Pembelajaran yang menunjukkan adanya diferensiasi lingkungan untuk materi tersebut adalah, nah, kalau tadi diferensiasi proses, maka di sini diferensiasi lingkungan, perbedaan lingkungan. Coba kita lihat. Yang A, siswa mendapatkan topik tentang lokasi-lokasi wisata terkenal di desanya. Lokasi-lokasi wisata terkenal di desanya. Kemudian, siswa menyepakati topik tentang tokoh-tokoh terkenal di Amerika Serikat. Menyepakati topik tokoh-tokoh terkenal. Nah, ini tokoh, ini lokasi ya. Coba kita lihat. Situasi mencari topik tentang situasi kejadian yang kini viral di luar negeri. Situasi kejadian yang viral di luar negeri. Nah, ini tempat ya, lingkungan. Bukan ternyata. Siswa mencari topik tentang berbagai rumah adat unik di benua Afrika. Siswa mencari topik tentang berbagai rumah adat unik di benua Afrika. Ini lingkungan juga. Siswa menulis situasi menarik dalam kehidupan adat istiadat di desanya. Siswa menulis situasi menarik dalam kehidupan adat istiadat di desanya. Nah, mana nih pembelajaran yang menunjukkan adanya diferensiasi lingkungan? Yang A masuk tidak nih? Siswa mendapatkan topik tentang lokasi-lokasi wisata terkenal. Melakukan proses pembelajaran tes deskripsi ya, dengan tujuan pembelajaran agar siswa menghasilkan teks imajinatif, baik secara lisan maupun tulisan. Berarti bagaimana caranya siswa itu bisa menghasilkan teks imajinatif yang beragam dari tempat-tempat atau dari lingkungannya masing-masing kan gitu. Bisa ya. Bisa ya. Bisa ya. Lokasi-lokasi wisata berarti lebih dari satu ya, beda-beda. Siswa bisa beda-beda nih lokasinya ya. Tidak tertuju pada satu tempat. Siswa menyepakati topik tentang tokoh-tokoh terkenal di Amerika Serikat. Menyepakati topik tentang tokoh-tokoh terkenal di Amerika Serikat. Masuk tidak nih? Tidak. Tidak. Karena di satu tempat ya. Coba. Kemudian ini lebih titik beratnya pada tokoh-tokohnya, bukan lingkungannya ya. Tidak. Siswa mencari topik tentang situasi kejadian
yang kini viral di luar negeri. Kejadian yang viral di luar negeri. Tidak ya, ini sama halnya seperti yang B. Tidak. Betul. Siswa mencari topik tentang berbagai rumah adat unik di benua Afrika. Masuk tidak? Rumah Berbagai adat. rumah adat unik di benua Afrika. Tidak. Lingkungan. Rumah adat masuk lingkungan nggak? Masuk tidak? Rumah adat. Rumah adat Berbagai masuk rumah adat, lingkungan. berarti lebih dari satu rumah adat. Siswa boleh mengambil topik dari berbagai rumah adat yang unik di benua Afrika. Rupanya di Afrika. Masuk ya? Masuk ke Masuk. Masuk Rumah ya? adat. Rumah adatnya itu yang masuk. Iya, rumah adatnya ini kan. Dari berbagai rumah adatnya ini loh. rumah Kemudian, termasuk lingkungan, Mbak. iya Terdiri kan dari rumah adat ini tiga. kan mencakup apa namanya bentuk rumah sesuai dengan lingkungannya. Betul tidak? Ya, betul. Ya. Siswa menulis siswa menulis situasi menarik dalam kehidupan adat istiadat di desanya. Menulis situasi menarik dalam kehidupan adat istiadat di desanya. Masuk tidak nih? Ya, situasi. Ya, situasi masuk ke dalam lingkungan. Ya, masuk. Berarti setiap siswa ini. Ya, ya, siswa menulis situasi menarik dalam kehidupan adat istiadat di desanya. Karena eh, adat istiadat itu kan tidak hanya satu ya Ibu Bapak ya. Ya, Hmm. macam-macam. Keberagaman. Jadi yang mana saja nih? A ya. A A, masuk, D D, E. masuk. Oh. A, D. A, D, E. Ya. ADE. Ya, ada yang menyanggah barangkali? Sepakat? Sepakat. Baik, Islam lanjut ya. di benua Afrika. Guru menguatkan kompetensi literasi pada siswa. Guru menyusun paragraf yang dikembangkan dengan berbagai pola. Siswa diminta untuk memilih 10 paragraf untuk disusun menjadi sebuah alur peristiwa dengan tema tertentu. Aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut adalah di sini menguatkan kompetensi literasi ya, berarti membaca dan menulis. Ya, guru menyusun paragraf yang dikembangkan dari berbagai pola. Berarti siswa itu diharapkan mampu menyusun ini ya, paragraf yang telah diberikan kan gitu. Berarti polanya seperti apa nih? Memahami informasi, mengevaluasi, lalu menyimpulkan, mengevaluasi, mereduksi, dan menyimpulkan, menganalisis informasi, mereduksi, dan mengklasifikasi. Mengklasifikasi itu berarti menggolongkan ya. Golongan. Memilih informasi, mengevaluasi, dan membuat keputusan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan mereduksi. Nah, mana nih Ibu Bapak yang lebih tepat? Tentu Ya. menganalisis dulu ya, apa memahami dulu nih? A atau C? Memahami, mengevaluasi, menyimpulkan. Menganalisis, mereduksi, mengklasifikasi. Kan ini menyusun ya.
Kalau menyusun itu apakah harus diklasifikasi? Membuat paragraf. Memilih 10 paragraf untuk disusun menjadi sebuah alur peristiwa. Berarti kan menjadi peristiwa yang utuh kan seperti itu. Berarti harus disimpulkan ya peristiwa-peristiwa itu kan pada akhirnya. Maka kita harus memahami dulu nih paragraf-paragraf yang diberikan oleh guru, kemudian mengevaluasi Dan mana menyimpulkan. yang peristiwa awal, kedua, dan selanjutnya. Kemudian menyimpulkan. Berarti yang A ya. Wah, yang Ya, kayaknya ya betul. Kalau mengklasifikasi itu kan menggolongkan. Nah, kecuali perintahnya itu mencari kata-kata sulit. Nah, itu bisa mengklasifikasi ya. Atau istilah-istilah ilmiah. Nah, itu bisa klasifikasi. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya. Seorang guru bahasa Indonesia memberikan tugas kepada siswa kelas 10 tentang teks rekon faktual, rekon teks ya. Siswa diminta untuk menceritakan kembali hasil eksperimen dari laporan penelitian. Guru memilihkan laporan hasil penelitian yang menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami siswa. Tindakan guru ini mempertimbangkan perkembangan siswa pada aspek apa kira-kira? Memberikan tugas 10 kelas 10 tentang rekonteks. Rekonteks ini laporan ya, teks laporan faktual. Siswa diminta untuk menceritakan kembali. Menceritakan kembali berarti apa? Menggunakan bahasa ya. Menceritakan kembali hasil eksperimen dari laporan penelitian. Guru memilihkan laporan hasil penelitian yang menggunakan istilah-istilah. Nah, ini yang ditekankan istilah-istilah yang mudah dipahami siswa. Berarti tindakan ini mempertimbangkan perkembangan Kognitif. kognitif atau bahasa. bahasa. Ya, di sini kan Istilah. ditekankan istilah-istilah yang mudah dipahami kan. Iya. Berarti lebih ke bahasa. Bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Kalau hanya penekanannya siswa diminta untuk menceritakan kembali hasil eksperimen dari laporan penelitian, nah ini kan kognitif ya. Tapi ini ditekankan pada istilah-istilah yang mudah dipahami siswa, berarti lebih ke kebahasaannya. Ya, sepakat ya? Lanjut. Tujuan pembelajaran teks anekdot adalah peserta didik mampu membandingkan dan mengecek kaidah kebahasaan yang terdapat pada dua video anekdot. Implementasi tujuan tersebut dideskripsikan dalam pernyataan berikut. Implementasi tujuan tersebut dideskripsikan dalam pernyataan berikut. Oke, mari kita lihat. Siswa mencari kata-kata sulit pada setiap teks. Benar atau salah? Tujuan pembelajaran teks anekdot. Mampu membandingkan dan mengecek kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan.
Masuk tidak kata-kata sulit? Benar ya? Benar, benar. Siswa menerima teks anekdot yang sama dengan siswa lain. Benar atau salah? Tidak. Ini tidak ada penekanan untuk mengecek kaidah kebahasaannya ya. Iya. Siswa mengidentifikasi bagian yang lucu pada teks anekdot. Betul ya? Betul. Anekdot lucu. Betul tidak? Ini kan kaidah kebahasaannya. Kalau bagian yang lucu, oh bisa ya. Bagian yang lucu Betul. itu kan berarti ditandai dengan kata-kata lucu, kan seperti itu ya. Lucu, Bang. Tuh. Iya. Kemudian, siswa memeriksa kaidah kalimat efektif dalam teks. Betul atau salah? Apakah teks anekdot menggunakan kalimat efektif? Salah. Teks anekdot apakah menggunakan kalimat efektif? Kan kalimat lucu ya, bagian lucu ya. Bentar lagi. Udah datang, Pak? Iya, nanti pas aja. Kalau nggak lebih 5 menit. Kaidah kebahasaan teks anekdot itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, ya. Kemudian menggunakan kalimat retoris. Menggunakan konjungsi, kata kerja, kemudian menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat seru, dan kalimat langsung. Berarti, apakah dia menggunakan kalimat efektif? Tidak ada. Tidak ya? Berarti siswa mencatat diksi yang sesuai dengan teks. Masuk tidak? Diksi. Ya, diksi, pilihan kata yang sesuai dengan teks. Ya, berarti kan tadi Ya. pilihan kata ya, masuk ya. Kan Masuk, ada masuk. penggunaan kalimat imperatif, kata kerja aksi, kan gitu. Konjungsi-konjungsi yang tepat ya. Nah, ini pemilihan diksi juga masuk. Betul ya? Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, Betul. pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks. Misalnya, teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang bersurat, yang tersurat, dan tersirat. Dengan capaian pembelajaran tersebut, guru harus mampu memilihkan bahan bacaan yang tepat. Pernyataan berikut adalah klasifikasi bahan bacaan yang tepat untuk siswa. Bahan bacaan yang tepat untuk siswa. Iklan, ulasan, surat, buku harian, selembaran informasi adalah jenis teks fiksi. Benar atau salah? Betul. Iklan, betul, fiksi ya. Ya. Ulasan, fiksi. Surat, fiksi. Buku harian, fiksi tidak? Fiksi. Lembaran informasi, fiksi. Betul ya?
Lanjut. Petualangan, fiksi ya. Humor, fiksi bukan. Iya. Fiksi. Misteri, Fiksi. tunggu dulu. Fiksi itu imajinasi. Yang pertama tadi berarti salah ya? Ini salah, kebalik Ibu. Ya kebalik. Bu. Ya, ini non fiksi. Kan Nah, fiksi. iya. Drama itu fiksi ya. Misteri fiksi, humor fiksi. Petualangan fiksi atau non fiksi nih? Fiksi. Fiksi. Petualangan berarti kan bentuk cerita. Cerita. Terus mana lagi? Kisah perjalanan, kisah peristiwa, autobiografi adalah jenis teks informatif. Betul ya, informatif ya. Iya. Autobiografi. Artikel ilmiah, artikel populer, dan esai adalah jenis teks fiksi. Betul atau salah? Salah, non fiksi ya. Salah. Ya. Fantasi, fiksi, sejarah, fiksi ilmiah, dan jenis adalah jenis teks fiksi. Nah, ini fantasinya yang salah ya. Fiksi ya, bener ya? Bener, fiksi. Betul. Fiksi sejarah. Fiksi ilmiah. Betul ya? Sepakat? Ada yang Ya. salah nggak? Betul ya? Ya. Betul. Satu, dua, Ini masih ada lagi. bisa. Kita sampai jam berapa ya, Ibu? Yang kemarin udah selesai belum? Yang lembaran, bawa nggak? Bawa nggak? Ya, coba Miss ntar kirimkan ya. Bentar ini belum Miss tutup soalnya. Nggak bisa. Bawa. Tuh Miss kirimkan bukunya. Oke Ibu, waktunya sudah selesai ya. Nanti dilanjut dengan mapel lain ya. Nanti saya kirimkan di grup WA saja ya. Iya, Bu. Hasil pembahasan hari ini. Siap, Bu, siap. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Atau mau Besok masih lanjut lagi ya, Bu? kurang tahu. Nanti kita tunggu jadwal berikutnya saja ya, Ibu. Ya, masih banyak soalnya belum dibahas. Ya, waktunya terlalu ini ya. Nanti kita minta ini saja. Apa namanya? Coba tanya di grup ke adminnya. Nanti barangkali masih butuh, nanti kita jadwalkan ulang. Seperti itu. Tadi baru berapa ini? Baru kalau yang tadi ini baru berapa tadi? 15 sama kemarin itu ada kali 20 ya. 15 atau 20. Udah Ini sampai sedikit lagi sih udah sebenarnya. sampai 20 kemarin, Bu. Ya? Udah sampai 20 kemarin. Oh, Ya, nggak sampai 20. sekitar 13-an mungkin, Bu. 14 Ya. kemarin. Jadi 13 dengan 15, 28 ya. Iya. Nih sampai sini nanti. Masih Sampai banyak. 24. Berarti masih 14 lagi.
Nanti kita minta atur jadwal lagi aja, ya. Ya, Bu. 2 Oke, hari terima ini kasih. Ya, jadwalnya. Bu. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di buku tuh. Ya. Iya. Ada pesanannya, Pak.